Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat manusia, kita telah mengetahui bahwasanya Tuhan amat dekat dengan diri kita. Tidak pernah ada jarak antara kita dengannya. Namun jarang kita meresapi dalam diri apa arti kedekatan dan bagaimana sesungguhnya arti dekat itu. Apa hakikat kedekatan Allah dengan hambanya? Pertanyaan ini sangat penting kita temukan jawabannya. Siang dan malam kita selalu bersujud dan beribadah kepadanya. Tetapi sangat merugi bila kita sendiri tidak mengenal dan merasakan siapa sebenarnya Tuhan yang selama ini kita sembah. Apakah Dia berada di atas langit ketujuh, di atas bintang-bintang, atau berada di dalam Ka'bah di Masjidil Haram? Dalam diri manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan rasa dan perasaan sebagai modal untuk menikmati hidup dan kehidupan itu sendiri. Rasa mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia, dan rasa menjadi alat dari kehidupan yang Allah titipkan kepada manusia. Rasa terbagi dari 3 kategori pada diri manusia. Yang pertama, rasa jasmani, yaitu rasa yang merasai manis, pahit, asin, panas, dan dingin. Rasa yang berhubungan dengan kepada saraf-saraf di jasad manusia, bahkan dimiliki juga oleh makhluk lain. Kedua, rasa rohani, yaitu rasa yang merasai suka, duka, benci, sayang, atau cinta terhadap sesuatu. Rasa rohani ini merupakan rasa yang selalu berhubungan dengan jiwa manusia. Maka dengan rasa ini pula manusia dapat saling berhubungan satu sama lain. Rasa rohani sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi hati manusia. Rasa rohani ini pun dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan hati kita. Yang ketiga adalah rasa nurani, merupakan bagian yang terpenting pada diri manusia yang terletak pada hati nurani manusia. Rasa nurani ini merupakan satelit yang menangkap sinyal keberadaan Tuhan kepada diri manusia. Manusia tidak akan dapat mengelak dari rasa dan perasaan yang merasai keberadaan adanya Tuhan di dunia ini. Walaupun ada sebagian manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi di saat mereka sangat membutuhkan pertolongan pada waktu-waktu tertentu, dan tiada satu pun makhluk yang dapat menolong dan membantunya, maka mereka menyadari hanyalah Tuhan yang bisa menolongnya di dunia ini. Mereka akan memanggil namanya walau mereka sembunyikan jauh di dalam hati mereka. Dalam dunia tasawuf, rasa nurani menjadi bahan penting untuk mencari rasa kedekatan terhadap Allah. Karena dengan rasa nurani ini manusia dapat menghadirkan Tuhan dalam diri mereka. Dalam hal ini, para sufi selalu melatih rasa nurani dengan berbagai metode zikir dan doa. Semakin dalam rasa nurani seorang sufi, semakin tinggi kualitas rasa kedekatannya kepada Allah. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang mabuk dan merasa bersatu dengan Tuhan, karena saking dekatnya Tuhan di dalam rasanya. Inilah yang sangat disayangkan sekali. Di antara para sufi ada yang merasakan bersatu dengan Tuhan di dalam rasa nuraninya, padahal itu hanya rasa dan perasaan yang mereka jadikan kenyataan. Tuhan mustahil dapat bersatu dengan hambanya dan mustahil berjarak dengan hambanya. Kalaupun para sufi menyatakan kesatuan dengan Tuhan, itu hanyalah ungkapan rasa yang tidak dapat dipegang dalam arti yang sebenarnya. Bersatunya hamba dengan Tuhan amatlah mustahil kecuali bersatu di dalam rasa. Walaupun demikian, keberadaan Tuhan tetaplah dekat dan tidak pernah berperantara dengan hambanya. Untuk merasakan keberadaan Tuhan yang amat dekat membutuhkan rasa nurani, tidak menjadikan rasa itu sebagai tujuan dari pandangan mata hati, karena hal itu akan membuat kita terjebak dalam lingkaran rasa, sehingga seorang sufi yang seharusnya menjadikan rasa untuk memandang Tuhan, namun dia menjadikan rasa dekat tersebut sebagai tujuan bersatunya dengan Tuhan. Inilah awal kesesatan di antara para sufi. Memang diakui dengan rasalah Tuhan itu dekat, namun bukan berarti dengan rasa dekat tersebut diartikan sebagai kesatuan. Dan rasa dekat yang Allah berikan bukan tujuan dari pencarian kita. Rasa dekat kepadanya merupakan jembatan untuk memandangnya, bukan untuk bersatu dengannya.
Rasa dekat menjadi batu loncatan bagi kita untuk melihatnya, bukan bersatu dengan zatnya. Kenapa dengan rasa dekat itu kita dapat melihat dan memandang zatnya? Kita yakini bahwa rasa dekat mustahil terbit dari akal, sebab akal hanya membuahkan pikiran bagi manusia. Begitu pula dengan keinginan kita, tidak bisa menerbitkan rasa dekat dengannya, melainkan hanya berkeinginan untuk dekat dengannya. Setelah diyakini bahwa rasa kedekatan dengan Tuhan merupakan pemberian Tuhan, maka jadikanlah rasa dekat sebagai perantara dan jembatan jiwa untuk memandang zat Tuhan di balik rasa tersebut. Hanya zatnya yang sanggup menerbitkan rasa kedekatan. Mustahil selain zatnya yang berada di balik rasa tersebut. Contoh, bila kedua mata kita tutup hingga tidak sedikit pun celah untuk melihat, kemudian saat itu lidah kita merasakan pedas, maka secara spontan kita menyatakan pedas itu pasti berasal dari cabai. Demikian juga saat kita merasakan manis, maka kita mengatakan itu adalah gula walaupun kedua mata kita telah tertutup rapat. Nah, ketika kita dapat merasakan dekat dengan Tuhan, apakah itu di saat sholat, zikir, atau dimanapun dan kapanpun, mengapa kita tidak meyakini sumber kedekatan rasa pada diri kita tersebut adalah zat Tuhan? Maka hendaklah jatuhkanlah pandangan zat Tuhan tanpa ada jarak dan perantara dengan kita. Disinilah kita dapat melihat Tuhan tanpa ada jarak dan pembatas. Disinilah kita melihat Tuhan itu nyata tanpa ada bentuk maupun wujud, tanpa warna namun jelas, hampa namun terang, lebih terang dari segala yang bercahaya. Mengapa kita meyakini rasa pedas dari cabai? Mengapa kita dapat memastikan rasa manis dari gula? Sebab kita takut dikatakan bodoh, dan hanya orang yang kehilangan akal yang menyatakan rasa pedas berasal dari gula dan rasa manis dari cabai. Kita dapat memastikan bahwa di balik rasa pedas itu ada cabai sebagai zatnya. Begitupun di balik manis mesti ada gula di balik zatnya. Demikian juga ketika merasakan keberadaan diri kita, di balik rasa yang merasakan tersebut pasti adalah kita sebagai zatnya. Kedekatan dengan Tuhan merupakan milik Tuhan sebagai pemberiannya kepada kita. Di balik rasa kedekatan tersebut adalah berdiri zat Tuhan sebagai satu-satunya pemilik rasa dekat. Disitulah tujuan pandangan mata hati kita tumpukan. Inilah yang dimaksud dengan memandang Tuhan. Ini juga yang dimaksud dengan ungkapan para sufi, aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Dan ungkapan lain, Tuhan dekat tidak bersatu, jauh tidaklah berperantara. Sesungguhnya para sufi sering terjebak dalam rasa dan perasaannya sendiri, sehingga keberadaan Tuhan sekedar dirasa atau diraba di dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka jatuh dalam kesesatan yang diciptakan rasa dan perasaan mereka sendiri. Bila mana mereka menjadikan rasa dekat yang didapatinya hanya sebagai jembatan atau batu loncatan untuk memandang Tuhannya, maka di saat itulah perjalanan menuju kenikmatan indahnya cinta ilahi berawal tanpa sedikit pun keraguan pada hati mereka.